Negara-negara yang tergabung dengan blok ekonomi BRICS, Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan menjadi perhatian publik. BRICS juga menyimpan segudang potensi yang luar biasa. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB Antonio Guterres menggemakan seruan lama BRICS untuk melakukan reformasi pada Dewan Keamanan PBB, Dana Moneter Internasional IMF, dan Bank Dunia. BRICS mewakili 23% produk domestik bruto atau PDB dunia dan 42% populasi dunia. Negara-negara BRICS berupaya menumpulkan dominasi ekonomi barat dalam urusan global. Menurut Dana Moneter Internasional atau IMF, BRICS secara kolektif akan menyumbang 32,1% PDB global pada tahun 2023. Angka tersebut naik dari hanya 16,9% pada tahun 1995. Dengan kata lain, dalam kurun waktu sekitar 28 tahun, PDB BRICS diproyeksikan mengalami doubling atau naik hampir 100%. Sedangkan G20 yang terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Meksiko, Prancis, Rusia, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa mempresentasikan 2 hingga 3 dari total populasi dunia, 75% dari total perdagangan global, serta 85% dari PDB dunia. Jika dibandingkan pula dengan G7 yang beranggotakan Kanada, Inggris, Prancis, Italia, Jepang, Jerman, dan Amerika Serikat, maka BRICS diekspektasikan akan melewati cakupan PDB G7 yang pada 2023 hanya 29,9%, sedangkan BRICS diharapkan sebesar 32,1%. Kelima negara yang tergabung dengan BRICS dilaporkan menyumbang 18% perdagangan internasional yang sebagian besar ditransaksikan dalam dolar. Mengkritisi dominasi greenback dalam perdagangan dunia, salah satu tujuan mereka adalah membebaskan diri dari dolar. Selain itu, blok mendukung peningkatan penggunaan mata uang nasional anggota untuk perdagangan dan pengenalan sistem pembayaran bersama dalam jangka panjang. Bahkan Brasil dan China menandatangani perjanjian bilateral untuk menyelesaikan perdagangan mereka dalam mata uang lokal mereka. Sedangkan G20 secara umum masih menggunakan dolar AS dalam bertransaksi perdagangan internasional baik untuk ekspor maupun impor, baik untuk merchandise maupun service. Lebih dari 40 negara termasuk Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Argentina, Aljazair, Bolivia, Indonesia, Mesir, Ethiopia, Kuba, Republik Demokratik Kongo, Komoro, Gabon, dan Kazakhstan telah menyatakan minatnya untuk bergabung dalam forum tersebut. Mereka memandang BRICS sebagai alternatif dari badan global yang dipandang didominasi oleh kekuatan tradisional barat dan berharap keanggotaan akan membuka manfaat termasuk pembiayaan pembangunan dan peningkatan perdagangan dan investasi. Ketidakpuasan terhadap tatanan global di antara negara-negara berkembang diperburuk oleh pandemi COVID-19 ketika vaksin penyelamat hidup ditimbun oleh negara-negara kaya. Iran, rumah bagi sekitar 1/4 dari cadangan minyak Timur Tengah, mengatakan pihaknya berharap mekanisme keanggotaan baru akan diputuskan secepatnya. Minyak kelas berat Arab Saudi termasuk diantaranya lebih dari selusin negara yang berpartisipasi dalam pembicaraan Friends of BRICS. Ini telah menerima dukungan dari Rusia dan Brasil untuk bergabung ke BRICS. Argentina mengatakan telah menerima dukungan resmi China dalam upayanya untuk bergabung dengan grup tersebut. Ethiopia, salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di Afrika, mengatakan pihaknya telah meminta untuk bergabung dengan blok tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negerinya mengatakan negara tersebut akan terus bekerja dengan lembaga internasional yang dapat melindungi kepentingannya. Sementara Presiden Bolivia Luis Arce telah menyatakan minatnya pada keanggotaan BRICS dan diperkirakan akan menghadiri KTT tersebut. Pemerintahannya mengatakan pihaknya bertekad mengekang ketergantungan pada dolar AS untuk perdagangan luar negeri, alih-alih beralih ke yuan Cina. Ini sejalan dengan tujuan yang dinyatakan oleh para pemimpin BRICS untuk mengurangi ketergantungan pada mata uang AS. Aljazair mengatakan bahwa pihaknya telah mengajukan permohonan keanggotaan BRICS dan menjadi pemegang saham di Bank Pembangunan Baru yang disebut Bank BRICS. Negara Afrika Utara itu kaya akan sumber daya minyak dan gas dan berusaha mendiversifikasi ekonominya serta memperkuat kemitraan dengan China dan negara lain. Dari sekian banyak negara yang berpotensi dan berminat menjadi anggota BRICS, namun Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, mengumumkan terdapat 6 anggota baru aliansi dagang BRICS, yakni Republik Argentina, Republik Arab Mesir, Republik Demokratik Federal Ethiopia, Republik Islam Iran, Kerajaan Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Mereka akan menjadi anggota penuh BRICS terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024. Sedangkan Indonesia tidak tercatat dalam status keanggotaan BRICS.
Indonesia kembali menekankan ingin bergabung BRICS setelah Menteri Luar Negeri RI Sugiono hadir dalam KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia, Kamis 24 Oktober 2024. Saat ini pemerintah tengah menyiapkan hal-hal yang diperlukan dalam persyaratan bergabung dengan kelompok itu. Lantas apa itu BRICS dan mengapa Indonesia ingin bergabung? BRICS adalah singkatan dari Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan yang merupakan kumpulan negara-negara berkembang dengan perekonomian besar di dunia. Hingga saat ini BRICS memiliki 10 anggota resmi, yaitu Brazil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. 5 negara terakhir resmi bergabung pada 1 Januari 2024, menandakan babak baru bagi aliansi ini dalam memperluas basis kerjasamanya. Kelompok ini dibentuk untuk memperkuat kerjasama ekonomi, politik, dan budaya antara negara-negara anggotanya, serta untuk meningkatkan pengaruh mereka di kancah global. Walaupun pertemuan awal BRICS pada awalnya lebih untuk menyoroti kesempatan investasi, BRICS kemudian berubah menjadi blok geopolitik dengan tujuan memperkuat suara negara-negara berkembang. Kelompok ekonomi itu memandang keputusan-keputusan penting di dunia seringkali didominasi oleh negara-negara maju, seperti AS dan Barat. Tanya itu, BRICS ingin mengubah sistem yang ada selama ini, seperti yang tampak melalui gerakan de-dollarisasi, yakni menciptakan sistem keuangan global yang lebih inklusif dan mengurangi dominasi dolar AS, yang selama ini menjadi mata uang utama dalam perdagangan dan investasi dunia. Indonesia secara terbuka menyatakan minat untuk bergabung dengan BRICS sebagai bagian dari implementasi politik luar negeri yang bebas aktif. Dalam pertemuan di KTT BRICS Plus, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam BRICS bukan berarti berpihak pada blok tertentu, melainkan berpartisipasi aktif di berbagai forum internasional. Sugiono juga menyatakan bahwa Indonesia melihat BRICS sebagai wadah strategis untuk memperluas kerjasama ekonomi dan politik di tingkat global. Indonesia juga ingin mengangkat kepentingan bersama negara-negara berkembang atau Global South melalui BRICS. Di sisi lain, Sugiono menekankan Indonesia tetap akan melanjutkan keterlibatan di forum-forum lain dan melanjutkan diskusi dengan negara maju. Dosen UPB Veteran Jakarta Musa Maliki juga menjelaskan ada beberapa manfaat konkret yang akan diperoleh apabila Indonesia bergabung dengan BRICS. Mulai dari akses arus perdagangan yang intens untuk menghindari krisis global, embargo ekonomi negara maju tidak akan mempan terhadap negara-negara BRICS sehingga perekonomian kuat. Kemudian sirkulasi ekonomi politik dunia menjadi lebih berimbang antara negara utara dan selatan, sehingga perekonomian tidak berputar 10% di negara maju saja. Ini merupakan konsensus pertama dari fase pertama perluasan atau expansion anggota BRICS, di mana fase perluasan lainnya akan menyusul pada Januari 2024 mendatang. Berbeda halnya dengan G20 yang Indonesia terdaftar sebagai salah satu anggota dari Asia Tenggara, negara-negara yang terlibat dalam anggota G20 harus mampu menyumbang pada perekonomian sekaligus menjaga stabilitas keuangan dunia, salah satu indikatornya yakni PDB. PDB dinilai penting karena merupakan nilai moneter atas barang jadi dan jasa yang dibuat suatu negara dalam periode tertentu. Semakin besar nilai PDB suatu negara menunjukkan sumber daya ekonomi yang besar pula. Indonesia sendiri bertengger di sekitar peringkat 17 dari negara-negara dengan G20. Peringkat pertama diduduki oleh AS, sedangkan peringkat kedua disusul oleh China. FDI inflow terjadi pada BRICS sejak tahun 2001 hingga 2021. Pada tahun 2001, FDI inflow ke BRICS hanya sebesar 84 miliar US dollar, sedangkan 10 tahun kemudian, yakni pada 2011, menjadi 299 miliar US dollar. Di akhir 2021, FDI inflow ke BRICS kembali naik menjadi 355 miliar US dollar dengan didominasi oleh China sebesar 181 miliar US dollar, lalu diikuti oleh Brazil, India, South Africa, dan Rusia. Senada dengan BRICS, G20 pun mengalami FDI inflow sejak 2005 hingga 2021. Khususnya pada 2021, total FDI inflow sebesar hampir 900 miliar US dollar atau sekitar 2,5 kali dari BRICS di tahun yang sama. Hal ini tidak begitu mengagetkan sebab kelima anggota BRICS merupakan anggota G20 juga.